Ya guys, itu di belakang lengkung yang sangat tajam ya di Langkap Bumi Ayu ya, setelah stasiun Bumi Ayu menuju stasiun. Ya, assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Bang Story. Kali ini akan mengeksplor jalur kereta api yang mulai menanjak signifikan dan juga banyak tikungan dari Krupuk sampai ke Patuguran, sehingga pada zaman Hindia Belanda kereta tertentu, terutama kereta api ekspres, harus berganti loko di stasiun Krupuk hingga ke Purwokerto. Dan di stasiun Krupuk dulu ada roda putar atau turntable untuk membalikkan lokomotif yang berdinas atau bertugas mengangkut kereta dari Krupuk ke Purwokerto dan sebaliknya. Ya, ini kelihatan ya lengkung di utara flyover Kosambi teman-teman, menjelang masuk ke stasiun Krupuk ya. Jadi kelihatan sekali lengkungnya cukup tajam ya. Ini di Kosambi, flyover Kosambi menjelang stasiun Krupuk ya. Wah, ini goyang-goyang flyovernya, flyover yang dibangun bersama dengan flyover Krupuk atau Klonengan, Dermoleng, dan juga kemudian disusul flyover Kretek teman-teman. Dari titik inilah teman-teman tanjakan jalur dari Krupuk menuju Purwokerto dimulai setelah stasiun Krupuk teman-teman. Teman-teman, ini langsung di overpass Kosambi ya, boleh dikatakan lengkung ekstrim, juga tanjakan ekstrim itu dimulai setelah stasiun Krupuk teman-teman. Kita tahu stasiun Krupuk 36, stasiun Linggapura 156. Nah, dengan hanya jarak 7 km atau 7-8 km dari Krupuk ke Linggapura, bisa kita hitung ya berapa derajat ya kemiringan ya dari stasiun Krupuk menuju stasiun Linggapura ya, jalur kereta api ini teman-teman. Ini dari overpass Kosambi ke arah selatan ke stasiun Linggapura, sangat tampak ya lengkung dan tanjakan ya. Sementara ini adalah tampak dari sisi utara ya, overpass Kosambi. Di situ dulu pernah ada stasiun Limbangan ya, sampai tahun 70-an saya ingat ya, kereta api masih berhenti di Limbangan ya waktu saya kecil ya. Pernah naik kereta api kalau lebaran itu sampai Krupuk untuk sekedar beli jagung atau beli lontong sama gorengan ya. Di situ ya ada stasiun Limbangan. Nah, ini trek lurus ke Kosambi, kemudian belok kanan ke stasiun Krupuk setelah melewati flyover Kosambi teman-teman. Ini kelihatan juga ya menurun treknya kalau dari sini Krupuk ke Linggapura itu cukup signifikan ya teman-teman ya. Jadi kenaikan atau tanjakan yang signifikan dimulai dari Krupuk ya ke Linggapura, kemudian ke Bumi Ayu, dan seterusnya sampai Patuguran teman-teman, sebagai stasiun dengan ketinggian tertinggi di Daob 5 Purwokerto. Bisa dibayangkan dulu ya lokomotifnya bagaimana harus bermesin kuat ya, sehingga harus loko khusus yang berganti di stasiun Krupuk teman-teman. Ya, ini teman-teman lengkung sebelum stasiun Linggapura ya, dilihat dari overpass di Karangjati Tonjong ya, itu kelihatan ya nikung atau lengkung dan nanjak ya. Sementara di utara ini jalur Purwokerto Tegal sangat ramai. Sinar Jaya baru masuk teman-teman, Sinar Jaya. Nah, ini saya ambil gambar dari overpass Karangjati. Itu ada jembatan Kalipedes. Nah, di sana di Karangjongkeng itu nikung, lengkung lagi menuju Kutang Mandala ke arah stasiun Krupuk teman-teman. Kita lihat ya perbukitan di sekitar sini, kelihatan sekali juga perbukitan menjelang stasiun Bumi Ayu teman-teman, melewati Galuh Timur, Kali Jurang. Ini lengkung di Galuh Timur teman, antara stasiun Linggapura dengan stasiun Bumi Ayu ya, setelah jembatan Kalibelang.
jembatan kali belangnya sana tuh. Nah itu juga lengkung. Ya, ini kereta api muncul dari Lengkung sebelah bekas halte Galuh Timur menuju arah Linggapura. Teman-teman, ini streknya dari Bumiayu menurun ya ke Linggapura sehingga kecepatannya tinggi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lihat tanjakan dan tikungan antara stasiun Bumiayu dan stasiun Kretek. Ya guys, di sebelah sana itu jembatan Sakalibel ya, kelihatan kode jembatannya. Pernah saya upload ya, pernah putus 50 tahun yang lalu, bisa dilihat di Bangku Story. Nah ini ke timur menuju ke Purwokerto melalui Kretek dan Patuguran, itu lurus kemudian berbelok ya ke kanan. Ini kelihatannya agak menurun tapi kemudian nanjak ya di Langkap sampai Patuguran. Nah ini pegunungan-pegunungan di lereng Gunung Slamet yang harus ditembus oleh SS ketika membangun jalur Cirebon Kroya ya melalui Bumiayu ini, teman-teman. Itu ada anak-anak berjalan-jalan ya, tentu beresiko ya kalau ada kereta lewat dan tidak mendengar ada kereta mau lewat. Ini kelihatan di sana lengkungnya, teman-teman. Lengkungnya kelihatan sekali tuh. Nah, bisa dibayangkan bagaimana dulu kereta api harus ditarik oleh lokomotif yang kuat ya, teman-teman ya, sehingga harus berganti di pupuk untuk menaklukkan jalur pegunungan di sini, teman-teman. Ya ini teman-teman lahub di Langkap Bumiayu ya. Saya akan lihat jalur di sini karena di sini daerah tanjakan menuju ke stasiun Kretek ya dari Bumiayu ya. Ini ke sana ke Kretek, ini ke sana ke Bumiayu. Kita akan lihat teman-teman ya. Saya coba akan naik ke sana nih. Lengkung Langkap Bumiayu, teman-teman. Dan juga tanjakan ya. Guys, itu di belakang lengkung yang sangat tajam ya di Langkap Bumiayu ya, setelah stasiun Bumiayu menuju stasiun Kretek, kemudian ke Patuguran, Purwokerto dan seterusnya. Ini sangat lengkungnya sangat tajam ya. Kalau ada data lengkung sebenarnya bisa kelihatan ya kecepatan maksimal di sini berapa. Oh ya, itu saya lihat ada data lengkung ya, teman-teman, di sebelah sisi timur jalur. Saya harus hati-hati barangkali ada kereta lewat. Kecepatan maksimum 70 km per jam tuh di bawah, teman-teman. Ini papan informasi lengkung 70 km per jam kecepatan maksimum. Datanya sudah agak kusam. Ya ini teman-teman di KM 315.5 ya, setelah stasiun Bumiayu ya. Ini letter S, teman-teman. Lengkung dan nanjak ini. Lengkung yang mirip letter S kalau kita lihat ke selatan itu, teman-teman. Nih. Ya. Nah, itu sangat menikung ya lengkungnya. Ini di Langkap Bumiayu, teman-teman. Nah, kita saksikan bagaimana kereta api dari mulai Pupuk ya di ketinggian 36 meter untuk mencapai Bumiayu 236, kemudian sampai Patuguran di 300 sekian ya. Itu sangat tinggi ya kalau kita ukur dengan ratusan meter ya, teman-teman. Jadi naik hampir 300 meter naik dari Pupuk ke Patuguran. Ini salah satunya harus naik di sini dan juga menikung. Nih, teman-teman. Kita ulangi, kita coba ini ke utara. Nah, ini
letter S yang kemudian ke barat lurus ke stasiun Bumiayu melewati jembatan Sakalibel, teman-teman. Ini di Langkap Bumiayu, teman-teman. Ini kota Bumiayu, teman-teman. Dilihat dari Langkap ya. Bumiayu itu rumah sakit yang bercat merah hijau itu. Ya, kelihatan sekali ya teman-teman, lengkung di Langkap ya, setelah jembatan Sakalibel Bumiayu. Itu sangat melengkung ya di sana tuh ya. Nah tuh. Kemudian itu stasiun Bumiayu di sana tuh, jembatan Sakalibel kelihatan. Di sana itu. Kemudian jalur ini ke timur agak nyerong, lalu lengkung di Langkap Bumiayu menuju Kretek, Patuguran, kemudian seterusnya sampai Purwokerto. Ya guys, ini jalur antara stasiun Bumiayu menuju Purwokerto di Langkap ya. Setelah stasiun Bumiayu menuju stasiun Kretek ya. Bumiayu itu 236,45 ya. Kretek 286 ya. Ini kita saksikan ya, menikung sangat tajam ya, ada lengkung di sana. Kemudian di sebelah utara juga lengkung yang mengarah ke stasiun Bumiayu. Bumiayu, Kretek, tikungan dan tanjakan sangat kelihatan, dimana dulu kereta api antara Batavia Surabaya yang melalui Cirebon, Purwokerto, Jogja harus ganti lokomotif di Pupuk ya, karena harus menanjak dan menikung. Ya, flashback ke belakang pada zaman Hindia Belanda, lokomotif yang berdinas di jalur Pupuk Purwokerto adalah seri CC50, di mana kereta Indah Express dan Nast Express harus berganti loko di Pupuk dengan loko seri CC50 ini untuk menaklukkan tanjakan dan tikungan antara Pupuk hingga Purwokerto. Lokomotif seri ini khusus dipesan oleh Staatspoorwegen untuk menaklukkan jalur pegunungan di Jawa Tengah juga di Jawa Barat. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan semoga video-video Bang Story bermanfaat. Terima kasih.